Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk sore hari ini, di mana Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk datang kepada Tuhan. Kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan. Ibu-ibu, hal terbaik dalam hidup kita bukanlah merasakan nikmatnya dunia. Nikmat dunia hanya sementara. Hal terbaik justru terjadi saat semua kenyamanan dunia bisa ditinggalkan dan diganti dengan Tuhan. Maukah kita datang lebih dekat kepada Tuhan? Maukah kita menikmati kepuasan hanya dalam Tuhan? Percayalah, hanya dalam Tuhan saja yang bisa memberi kepuasan sejati dalam hidup kita. Mari ibu-ibu, kita naikkan syukur kita dengan menaikkan pujian mengenalmu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan sediakan. Terima kasih
curahkan bagi kita semua. Mari ibu-ibu kita akan menyanyikan lagu Kulihat Mujizat Setiap Hari. Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi ibu-ibu dimanapun saat ini berada. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk kita bersama belajar firman Tuhan. Kita mohon hikmat pimpinan daripada Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan yang disampaikan hari ini melalui firman-Nya. Saya mengajak ibu-ibu sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami siap diajar Tuhan, ditegur, dididik oleh Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Tuhan Yesus tolong kami, supaya kami boleh menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, terlebih kami siap menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa, mengucap syukur dan menaikkan permohonan kami. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ibu-ibu terkasih, tema perenungan kita hari ini adalah masalah, hadapi, selesaikan. Masalah, hadapi, dan selesaikan. Sebagai dasar perenungan kita hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dan ibu-ibu dapat menyimak Alkitab masing-masing.
Ibu kasih, judul perikop kita hari ini adalah hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Ayat 16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu." 18. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama kami di dalam rumah. Hanya kami berdua yang ada di dalam rumah. Ya, hanya kami berdua saja di dalam rumah. 19. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ayat 21. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja itu. Kata raja, "Penggallah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasih hanya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Ayat 27. Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara, sedemikian jauh baca firman Tuhan, berbahagia yang setia baca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih kemudian mempelajarinya dan menghidupinya, mempraktekkan di dalam keseharian kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu terkasih, pencetus masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Ya, setiap kita kan punya masalah ya. Pencetusnya, penyebab utama masalah yang ada dalam kehidupan kita itu bisa berasal dari dalam diri sendiri, faktor internnya, dari dalam diri kita sendiri karena kita sendiri, maupun dari luar diri sendiri, oleh orang lain, oleh pihak yang lain, disebabkan oleh pihak yang lain, bukan oleh diri kita. Misalnya saudara, kita itu tidak tertib lalu lintas, kita itu sering melanggar lampu merah, mau hijau, mau kuning, pokoknya tabrak aja, jalan aja, langgar aja. Yang penting aku jalan lempeng, mau naik motor, mau naik sepeda, mau naik mobil, yang penting gue lurus jalan, gaspol, nggak peduli mau merah, hijau, kuning, mau rambu apa aja, pokoknya aku jalan. Akibatnya apa? Kecelakaan, ada tabrakan, ada kecelakaan dan sebagainya. Kemudian contoh lain, di masa muda hidupnya, pokoknya aku menikmati hidup masa mudaku, makan sembarang, nggak perlu dijaga, nggak perlu diatur, pokoknya pingin makan apa, makan aja, pingin begadang aja, pingin ini, pingin itu, pokoknya los. Akhirnya apa saudara? Nggak menjaga kesehatan dengan baik. Di usia senja ketika umur semakin tinggi, maka banyaklah itu teman-teman penyakit itu datang. Wah, penyakit ini, kemudian temannya lagi, banyak sekali penyakit datang di dalam kehidupan orang itu. Dan kemudian ujung-ujungnya apa? Wah, obat berendeng-rendeng, obat ini, dan sebagainya. Saudara, masalah, sakit, penyakit timbul dalam kehidupannya karena salah sendiri, kesalahan pribadi. Yang lain lagi, saudara, ada masalah timbul karena penyebab yang berasal dari luar diri kita. Misalnya,
Ada teman kita lagi ya, teman kita udah jalan hati-hati banget kalau naik motor itu paling kecepatannya ya 30, paling pol 40 itu udah kenceng banget. Terus kemudian kita mendengar bahwa teman kita itu kecelakaan. Heran, orang tahu tidak pernah lebih dari 40, 50, 60, nggak pernah jalan paling pol 30, 40 km per jam. Kok bisa kecelakaan dan patah kakinya? Kenapa? Ya saudara, sudah hati-hati jalan nggak cepat, sudah hati-hati jaga diri baik-baik, tidak langgar peraturan, tapi ditabrak orang lain yang ngebut, yang tidak peduli dengan peraturan lalu lintas tadi. Penyebab orang lain, bukan diri sendiri. Contoh yang lainnya, kita sudah berusaha untuk kelola toko kita, usaha kita, toko kelontong kita dengan tertib, semua pembukuan dicatat dengan rapi, detail semuanya. Pembukuan nggak ada yang terlewat ya saudara, tapi kok ujung-ujungnya rugi, tetap rugi. Kenapa? Nah, cek para cek ternyata ada pegawai yang korupsi dikit dan akhirnya kita yang rugi. Kita punya masalah, kok rugi, kok jadi bangkrut? Ternyata orang lain lah penyebabnya. Saudara kasih dalam Tuhan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat bahkan mungkin terjadi ya saudari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah yang sudah kita baca tadi, bagaimana kita itu merespon setiap masalah itu loh. Masalah yang terjadi yang hadir dalam kehidupan kita. Ya saudara, terjadi masalah, hadapi dan selesaikanlah dengan sikap yang positif. Hadapi masalah itu pasti ada dalam kehidupan kita. Hadapi dan selesaikan dengan cara yang positif. Mari perhatikan kisah kita hari ini saudara. Alkitab tidak pernah menjelaskan latar belakang kenapa dua perempuan tokoh yang kita baca tadi di perikop yang kita baca tadi. Mengapa dua orang perempuan itu menjadi seorang perempuan Sunda? Tidak pernah diceritakan apa yang melatar belakangi hal itu mereka kerjakan. Namun yang pasti saudara, mereka itu tinggal bersama dan keduanya melahirkan dalam waktu yang berdekatan. Kalau kita baca teliti tadi cuma beda 3 hari. Nah, kemudian muncullah masalah itu. Satu malam bayi dari seorang ibu tertindih olehnya saat tidur dan meninggal. Bayi itu meninggal. Ya, perhatikan, ada masalah dari si ibu pertama disebabkan apa? Karena kesalahannya sendiri. Bayi yang meninggal kenapa? Karena ketimpa dia sendiri, tertindih dia sendiri. Saudara, saya membaca ada satu peristiwa di kompas.com. Peristiwa itu terjadi di Makassar. Seorang bayi perempuan itu usianya 2 bulan saudara. Ya ibu, usia 2 bulan di Makassar dia meninggal. Kenapa? Seperti kasus ibu ini. Meninggal karena tertindih badan ibunya sendiri. Kapan? Saat si ibu menyusui bayi ini. Anak ini di dalam mobil. Karena pada waktu itu mereka mengalami kebanjiran dan mereka ngungsi di mobil. Mereka tinggal di mobil. Nah, kemudian ibu ini menyusui anaknya. Nah, kemudian mungkin karena capek, lelah, tidak sadar dia ketiduran dan menimpa anaknya. Saudara, ya, berdasarkan pengakuan si ibu, anaknya itu meninggal karena ketimpa dia, tertindih badan ibunya saat si ibu memberikan ASI di dalam mobil. Ya, dia mengaku nggak sadar hingga tertidur di dalam mobil saat menyusui. Ibu ini ngaku. Nah, saudara, tetapi perhatikan kisah yang kita baca tadi. Lihat apa yang dilakukan oleh si ibu yang bayinya meninggal. Ia lalu menukarnya dengan bayi dari ibu yang lain. Ya. Dia penyebab masalah. Loh, ketimpa dirimu sendiri tapi kemudian ditukar bayinya. Dia sebagai penyebab masalah, dia merespon masalah yang hadir secara negatif, melakukan hal yang buruk. Dia melempar kesalahan kepada orang lain, Akibatnya saudara, perhatikan rentetan peristiwa ini. Akibatnya timbul masalah yang lain. Mereka bertengkar. Dia bertengkar dengan temannya dan merugikan orang lain. Dia bertengkar dengan sahabatnya. Sahabatnya rugi, bayinya hidup kok. Tapi dia mendapat bayi yang mati, yang meninggal. Karena apa? Ditukar, diijoli oleh temannya. Saudara, perhatikan apa yang terjadi berikutnya. Esok paginya si ibu ini terbangun. Si ibu A tadi terbangun, kita sebut aja demikian. Dan ketika akan menyusui, si ibu A ini menyadari bahwa bayinya telah ditukar. Kok tahu kalau bayinya ditukar? Kita baca tadi. Dia amati, dia perhatikan di ayat ke-21. Dan keduanya kemudian bertengkar tanpa ada penyelesaian. Dilihat, loh kok mati? Diamat-amati, loh bukan anakku. Kita bisa lihat di dalam ayat 21.
dan kemudian mereka berantem, bertengkar. Nah, lihat saudara, respon negatif terhadap sebuah masalah menimbulkan rentetan akibat yang buruk dan berkepanjangan. Nggak berhenti kepada mati sudah selesai, enggak. Saudara, yang awalnya mereka teman baik, tinggal serumah dan sama-sama punya bayi, ya kita anggap saja mereka senang punya bayi, ya sama-sama punya bayi gitu. Tapi akhirnya pertemanan itu hancur. Mereka tinggal di rumah itu hanya berdua, nggak ada orang lain lagi. Tapi karena itu tadi, ya ada masalah dan merespon dengan hal yang buruk. Mereka awalnya berteman, tinggal serumah, sama-sama punya bayi, lah senanglah sama-sama punya. Tapi akhirnya pertemanan itu hancur, bertengkar, tidak ada habis-habisnya. Akhirnya saudara lihat respon ibu yang pertama tadi, ibu A, kita katakan demikian. Melihat masalah menimpa dan tanpa penyelesaian, dia cari solusi. Saudara, ada masalah, tidak selesai-selesai, dia cari solusi dan dia menghadap raja yang bijaksana. Ya saudara, otoritas yang tinggi dan keputusannya dihormati. Raja yang bijaksana pada waktu itu identik dengan apa? Pribadi yang disertai oleh Tuhan. Ada si Salomo, ada Daud. Dia bijaksana, raja luar biasa. Orang tahu dalam sejarah mereka disertai oleh Tuhan. Pemimpin yang bijaksana takut akan Tuhan. Nah, saudara, kita tahu sang raja melakukan cara yang tidak biasa. Salomo tadi melakukan cara yang tidak biasa, ya tentu saja dengan hikmat daripada Allah. Dia menunjukkan ibu sejati dari bayi yang hidup itu yang mana. Saudara kasih dalam Tuhan, kita ingat Salomo, dia tidak minta harta yang besar, dia tidak minta kekayaan yang luar biasa, tapi dia minta kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan, dia minta kepada Tuhan, berikan aku hikmat untuk menghadapi setiap permasalahan, menghadapi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan. Sebagai seorang raja, dia minta hikmat daripada Tuhan. Saudara, apa yang dihadapi Raja Salomo bukanlah hal yang gampang, bukanlah perkara yang mudah. Tidak ada saksi mata yang bisa dimintai pendapat pada waktu itu berkaitan dengan keributan itu, pertikaian dua ibu yang sedang memperebutkan bayi. Cuman ada dua orang itu di dalam rumah, nggak ada yang lain, nggak ada saksi mata. Ya saudara, hanya kedua perempuan itulah yang tahu siapakah sesungguhnya ibu dari bayi yang masih hidup itu. Saudara, kita tahu, apalagi ya, perbedaan usia kedua bayi itu cuma terpaut 3 hari. Semua bayi biasanya sungguh mirip, saudara. Jujur secara pribadi saya nggak bisa membedakan. Ini bayi, ini podo wae. Pipinya cempluk, tembem, cabi, kemudian badannya bulat-bulat, kecuali yang kurang gizi ya saudara ya, ibu-ibu ya. Tapi rata-rata bayi ya begitu, mukanya bulat, pipinya tembem, hidungnya kecil. Bagi saya susah untuk membedakan bayi itu seperti apa, ini bayi siapa. Tetapi si ibu yang punya bayi tahu kalau bayinya ditukar. Nah, saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Salomo. Salomo nggak bisa tahu ini yang mana, ini bayi ini punya siapa. Saudara, masalah yang dipicu oleh ibu yang bayinya meninggal ujung-ujungnya menjadi masalah yang sampai kepada sang raja. Salomo juga akhirnya mendapatkan masalah. Ya, tidak cuma masalah di antara dua ibu itu, tetapi menjadi masalah yang membutuhkan respon daripada Salomo. Intinya adalah merepotin orang yang lain juga. Saudara, namun Salomo tidak cuci tangan dari masalah itu. Wes urusan dewe, kamu yang berantem, kamu yang ribut, selesaikan sendiri. Aku tidak ikut-ikut. Dia tidak mengatakan demikian. Saudara kasih dalam Tuhan, orang datang minta tolong kepada dia, ada masalah. Datang kepada dia juga. Saudara kasih dalam Tuhan, dia hadapi itu dan dia cari solusinya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya keputusan yang diambil oleh Salomo sungguh adil, meskipun terkesan sekilas kejam. Suruh potong kok, bagi 2. Saudara, namun sesungguhnya itu berasal dari hikmat daripada Tuhan. Itu loh anugerah yang Tuhan berikan kepada Salomo. Untuk apa? Menjadi pribadi yang bijak, seturut dengan apa yang diminta oleh si Salomo. Kita bisa membaca di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 2, kemudian pasal 2 ayat 10 sampai 12. 1 Raja-Raja 2 pasal 3 ayat 5 sampai dengan 9. Kita bisa melihat di sana bahwa Salomo itu meminta hikmat untuk bisa menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, mencari solusi dengan tepat. Saudara kasih dalam Tuhan, bayangkan raja memberikan perintah untuk membagi bayi itu menjadi 2 bagian, saudara. Menjadi 2 bagian agar apa? Kedua ibu tersebut sama-sama dapat sebagian.
dapat separuh-separuh. Saudara, menarik untuk disimak. Keputusan raja itu mendapat dua tanggapan berbeda dari ibu bayi. Ibu yang pertama, si ibu menentang keputusan raja. Ia lebih rela tidak mendapatkan anak selama anak itu selamat, tidak mati. Enggak apa-apa, aku enggak dapat, enggak apa-apa. Sedangkan ibu yang lainnya mendukung keputusan raja. Dia pikir itu adalah langkah yang adil. Dia berkata demikian, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggal aja, supaya enggak dapat bagian masing-masing. Wes gak bagian siapa-siapa enggak dapat. Potong aja. Saudara, pada titik ini raja tahu siapa ibu yang sejati dari bayi itu. Kenapa? Saudara, kalau dari kisah ini, seorang ibu pasti sedih melihat kematian anaknya. Lu mati kok, anak itu mati. Sedih. Ya sudah, daripada anakku mati dipotong, udahlah buatmu aja. Saudara, pelajaran apa yang kita ambil dari kisah ini? Saudara, saat menghadapi masalah kita bisa saja seperti ibu yang tadi, yang anaknya meninggal itu tadi ya. Cuci tangan, kemudian melemparkan masalah kepada orang lain, bersikap seolah-olah kita itu nggak bersalah, walaupun kita adalah sumber masalahnya. Kita tuh menjadi penyebab masalah itu. Cuci tangan, ya berkelitlah. Enggak, bukan aku yang salah kok. Bukan aku yang salah. Saudara, kita berharap tidak ada orang yang tahu dan menunjukkan kesalahan kita itu, membuka kesalahan itu. Namun tentunya saudara, ketika kita melakukan itu adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Sikap yang tidak bertanggung jawab. Saudara kasih dalam Tuhan, lebih baik bagi kita adalah mengakuinya dengan jujur. Iya, aku salah, sorry aku salah ya, maafkan aku salah ya. Dan mencari solusinya untuk mengatasi masalah itu. Saudara kasih dalam Tuhan, Amsal 12 ayat 22 mengatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang jujur, gak bohong, gak dusta, mengakui setiap kesalahan dengan tulus, itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kolose 3:9, jauhilah dusta, berkatalah benar masing-masing dengan sesamanya, sebab kita adalah anggota satu sama lain. Saudara, apalagi kita anak-anak Tuhan, sesama tubuh Kristus, jauhilah dusta. Emangnya Tuhan nggak tahu? Kita bohong, kita menuduh orang lain dan kita mengatakan, oh bukan aku penyebab masalah ini, bukan aku. Padahal sesungguhnya kitalah yang menimbulkan masalah itu. Orang mungkin nggak tahu saat itu, tapi kita punya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lebih baik ada kita mengakui kesalahan itu. Oh ya sorry aku punya masalah ini. Oh ya sorry ya gara-gara aku ya, maaf ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Apa yang harus kita lakukan? Saudara kasih dalam Tuhan, bersikap jujur, akui setiap kesalahan, setiap masalah yang datang kepada kita. Apa ya masalah ini, penyebabnya apa ya? Kalau aku penyebabnya, kita akui kesalahan itu. Dan kemudian kita mencari solusinya. Bukan melempar kepada orang lain dan menutupi kesalahan itu. Yang kedua, saat kita menghadapi masalah, kita juga bisa melibatkan orang-orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mintakan nasihat. Bagaimana ya cara menyelesaikan masalah ini ya? Bagaimana ya bisa tolong aku? Yuk mintakan pada Tuhan, kita berdoa sama-sama. Yuk kita berdoa supaya Tuhan juga buka jalan bagi masalahku. Saudara, kita akan menyaksikan kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Yakobus menegaskan, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Iya, kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku jalan keluar. Ada masalah dalam kehidupanku. Dan kemudian kita putus asa menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu, gara-gara ini, gara-gara kamu suamiku, gara-gara kamu anakku, gara-gara ini. Dan sebagainya. Tapi kita lihat, oh ada masalah, bagaimana jalan keluarnya? Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku punya masalah, berikan aku jalan keluar. Tolong Tuhan, ampuni kesalahanku, aku melakukan kesalahan ini. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan tentunya akan membuka jalan bagi setiap kita. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Saudara, masalah datang dalam kehidupan kita, bentuknya macam-macam, berbeda-beda. Setiap kita beda-beda. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pelayanan, dan lain sebagainya, usaha pekerjaan. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Dan percayalah ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan bagi setiap kita.
Jangan putus asa, jangan menyalahkan orang lain, lihat kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Nah, saudara, cara kita menangani, menyelesaikan masalah itu mencerminkan pengenalan kita kepada Tuhan. Kita ribut sendiri, menuduh orang lain, menyalahkan orang lain. Loh, kita nggak kenal Tuhan kita. Tapi ketika kita punya masalah, kita bersandar kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita punya iman yang kokoh, menunjukkan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menyelesaikan masalah dosa itu, yakin percaya Tuhan Yesus yang sama itu juga yang akan menolong kita menyelesaikan setiap masalah kita, membuka jalan dan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa melewati masalah itu dan menyelesaikannya, tentunya dengan cara dan waktu Tuhan. Percayalah saudara, belajarlah berharap kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Kau ingatkan kami punya Tuhan. Masalah itu ada, kami tidak bisa lari dari masalah itu. Kami harus menghadapinya dan kami harus menyelesaikannya, mencari solusinya, tentunya bersama dengan Tuhan. Yakin percaya bahwa Engkau tidak akan tinggal diam dan membiarkan kami bergumul dengan masalah kami sendirian. Tuhan akan menolong kami, menolong setiap ibu-ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pribadi yang selalu menemani kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, baik di waktu senang maupun susah. Dialah Yesus, sobat kita yang setia. Tak pernah dia tinggalkan.
bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Kau berikan kepada kami Tuhan. Hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami boleh datang di hadapan Tuhan, membawa pujian kami. Terlebih kami dengar isi hati Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Dan hari ini juga kami boleh datang di hadapan Tuhan, membawa beban kerinduan hati kami ibu-ibu dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Kau menilik hati ibu-ibu dimanapun saat ini berada, dan segala macam pergumulannya, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, pergumulan tentang masa depan anak-anak, cucu-cucu mereka, masalah usaha, pekerjaan. Tuhan Yesus, kami yakin percaya Tuhan tidak tinggal diam. Masalah itu memang ada, hadir dalam kehidupan kami. Tapi Kau mengingatkan kami hari ini Tuhan, untuk kami menghadapi setiap permasalahan itu dengan berani, dengan tegar, dan berani mencari solusinya bersama dengan Tuhan. Dan mempercayakan di tangan Tuhan bahwa setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Tentunya karena kami percaya Tuhan Yesus yang berkuasa bertahta atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, berikan penghiburan, kekuatan kepada sahabat-sahabat kami, ibu-ibu dimanapun berada, yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, kesedihan, mungkin duka cita juga. Berikan jalan keluar untuk setiap permasalahan ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan juga masalah studi anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Dan sungguh Tuhan, kami rindu iman, percaya kami ini hari demi hari. Tuhan proses semakin hari semakin indah. Dan Kau dapati kami setia sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau adalah Allah kami yang baik, sungguh mengasihi, mencintai setiap kami. Bangsa dan negara kami tidak pernah lupakan itu Tuhan.
Siapapun pemimpin yang saat ini duduk di dalam pemerintahan bangsa dan negara kami dan kota kami tercinta, Tuhan tempatkan di mana kami tinggal saat ini, daerah di mana Tuhan tempatkan kami tinggal. Siapapun yang menjadi pemimpinnya, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh mereka bekerja, sungguh-sungguh mereka memikirkan kemajuan dari bangsa ini, kemajuan dari daerah yang mereka pimpin saat ini. Sehingga Tuhan Yesus, kesejahteraan itu ada di tengah-tengah bangsa kami, ada di tengah-tengah daerah di mana kami tinggal, kota di mana kami tinggal, desa di mana kami tinggal, tempat di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami serahkan untuk bangsa negara kami, daerah di mana kami tinggal ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga gereja, dimanapun berada saat ini anak-anak Tuhan beribadah berbakti. Tuhan Yesus, biarlah gereja Tuhan sungguh-sungguh bertumbuh dan menjadi berkat dimanapun mereka berada saat ini. Menjala jiwa bagi Tuhan. Banyak orang-orang boleh datang kepada Tuhan karena melihat kesaksian hidup anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur hidup kami ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kerinduan hati kami ini yang terucap hari ini maupun yang ada di dalam hati kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kau menilik masing-masing hati kami, kerinduan hati kami, dan Kau jawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan hari demi hari daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibu-ibu, ibadah telah selesai. Sampai berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.